Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera bagi kita semua. Dan hari ini Cornerstone Jakarta kembali hadir membawa satu sermon. Kita melanjutkan apa yang telah kita pelajari di sermon sebelumnya. Kita belajar tentang the power of imagination, kekuatan dari pikiran, kekuatan dari imajinasi kita. Sebelum memulai, saya berharap kau dan aku tetap membawa Alkitab dan alat tulismu, karena kita akan belajar banyak ayat dan kita akan memulai dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hikmat daripada-Mu yang turun atas setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini Bapa menjadi kekuatan yang baru, agar firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang membuat hati kami merasakan damai sejahtera, agar firman Tuhan ini dapat membuat hati kami tetap berjalan di dalam kuat kuasa Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini juga yang memproteksi kami, melindungi kami, mengcover kami, dan menudungi kami, dan menjadi perisai kami di dalam setiap keadaan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu besar dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari dari sermon sebelumnya, berbicara tentang the power of imagination, bahwa segala sesuatunya dimulai dari apa yang ada di dalam hatimu, seperti apa yang dikatakan di kitab Lukas kemarin, bahwa apa yang ada di dalam hati kita, apa yang baik keluar dari perbendaharaan kita, artinya apa yang baik di dalam hati dan pikiran kita. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa penting bagi engkau dan bagiku untuk memiliki perbendaharaan firman Tuhan yang banyak di dalam imajinasimu, di dalam pikiranmu, agar engkau dapat melihat firman-firman Tuhan tadi, ayat-ayat firman Tuhan tadi, dapat menjadi realita di dalam kehidupan kita selama kita ada di bumi ini. Kemarin kita sudah belajar juga bahwa firman Tuhan dikatakan di kitab Amsal 30 ayat 5, bahwa firman Tuhan itu murni Bapak Ibu. Itulah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Di tengah pandemik, di tengah situasi, di tengah resesi, di tengah tekanan ekonomi, di tengah tuntutan pekerjaan yang begitu banyaknya, engkau dan aku butuh pelindung. Itu apa yang dikatakan di Amsal 30 ayat 5 tadi. Bahwa pelindungmu adalah firman Tuhan. Perisaimu adalah firman Tuhan. Yang mengcover engkau, yang menutupi engkau dari setiap serangan musuh. Yang menutupi engkau dari setiap tulah dan malapetaka. Yang menutupi engkau dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Yang menutupi engkau dari serangan-serangan iblis yang tidak terduga. Nah, hari ini kita mau belajar tentang terus bagaimana, mari. Kita sudah tahu bahwa imajinasi itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pikiran itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus engkau dan aku lakukan adalah, pertama, engkau dan aku harus memperbaharui pikiranmu. Seperti apa yang dikatakan di Roma 12 ayat 2. Kita buka sama-sama Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan di sini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam bahasa Inggrisnya, don't want to be comfort. Jangan mau, do not conform any longer to the patterns of this world. Jangan mau dibentuk oleh cara dunia ini berpikir. Jangan mau dibentuk oleh cara dunia ini berpikir. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa caranya? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi Bapak Ibu, PR kita pertama tadi kemarin kan kita sudah belajar bahwa kita ini berbicara tentang imajinasi dan pikiran yang harus engkau perbarui. Renew your mind. Perbarui pikiranmu. Kalau orang dunia berkata bahwa untuk promosi suatu jabatan engkau harus bayar upeti. Orang dunia berkata bahwa untuk mendapatkan suatu posisi jabatan yang baik engkau harus mendekati si A, si B dan membayarkan upeti agar engkau dapatkan jabatan itu. Do not, dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya, do not conform any longer to the pattern of this world. Jangan ikut cara dunia ini berpikir. Karena apa Bapak Ibu? Karena engkau dan aku tidak berasal dari dunia ini. Dunia tidak mengenal engkau, kata firman Tuhan. Karena engkau tidak berasal dari dunia ini. Jadi cara-caramu untuk promosi pun, itu bukan cara-cara bagaimana dunia ini mendapatkannya. Yes, kita harus bekerja keras. Yes, kita harus menambahkan skill set-nya kita. Kita harus menambahkan kemampuan kita berbicara. Kita harus meningkatkan kemampuan presentasi kita, kemampuan menulis kita.
Yes, saya setuju. Tetapi cara-cara promosinya tidak dilakukan dengan hal-hal yang cara dunia lakukan. Amin. Perbarui pikiran. Bahwa kalau dunia berkata bahwa kalau ingin berhasil di institusi ini, kau harus kenal si A, kau harus kenal si B, nanti si A si B akan mengenalkan kepada si C dan ya harus membayarkan sesuatu untuk mendapatkan promosi. Tidak. Jangan ikut cara dunia ini berpikir, Bapak Ibu. Firman Tuhan tadi berkata bahwa perbaharuilah akal budimu, dibilang berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Engkau tahu apa yang terjadi pada bangsa Israel pada saat mereka ingin masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Pada saat Musa memberikan perintah kepada 12 orang pengintai dari bangsa Israel. Dan dari 12 orang pengintai itu Yosua dan Kaleb adalah salah duanya dari yang 12 orang tersebut. Kau tahu apa yang terjadi? Kita bisa baca sama-sama di Bilangan 13. Coba kita buka di Bilangan 13, Bapak Ibu. Di Bilangan 13 dikatakan, kita tidak akan membaca semuanya. Bilangan 13 berbicara tentang ke-12 pengintai. Singkat cerita, ke-12 pengintai ini pergi dan melihat tanah Kanaan itu. Mereka pergi selama 40 hari. Setelah mereka pergi, mereka kembali kepada Musa dan mereka memberikan laporan, memberikan report, memberikan sebuah laporan atas apa yang mereka lihat tentang negeri tersebut. Dan mereka mulai menceritakan kepada Musa pada saat itu di hadapan bangsa Israel, di hadapan semua orang-orang Israel. Di ayat 25 dikatakan, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat ini dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi mereka datang membawa report, sekalian mereka membawa hasil yang dimiliki oleh negeri itu. Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi mereka membawa, ini ada madunya, ini melimpah susunya, nih lihat ini hasilnya. Kami bawa kepada kalian. Wow. Hanya, perhatikan ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Dan orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian, ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi mereka memberikan laporan, 2 laporan. 10 orang memberikan laporan yang tentang itu negerinya bagus, tapi orangnya gede-gede. Kotanya berkubu-kubu, negeri itu kuat-kuat orangnya. Terjadi kepanikan di tengah bangsa Israel. Kaleb muncul dengan cara memberikan apa? Menenteramkan hati bangsa itu. Enggak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, jadi 10 orang lagi berkata, kecuali Kaleb dan Yosua, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Perhatikan baik-baik. Mereka melihat bahwa bangsa yang ada di dalam tanah Kanaan itu lebih kuat daripada mereka. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakan. Mulai ada kabar busuk, mulai ada berita busuk, kabar yang tidak benar yang disampaikan oleh 10 orang pengintai ini di luar Kaleb dan Yosua. Ayat 32. 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Perhatikan baik-baik. Saya ingin kita menggarisbawahi di ayat 33 dikatakan apa? Kami lihat diri kami seperti belalang. Mereka memvisualisasikan, memikirkan, membayangkan dirinya seperti belalang, Bapak Ibu.
yang hanya kecil, yang bisa jadi korban. Mereka mempunyai perspektif yang salah tentang siapa diri mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa membayangkan bahwa mereka adalah belalang? Padahal Allah telah menunjukkan kepada mereka, mereka adalah kaum yang disertai Allah. Allah telah menunjukkan kepada mereka 10 tulah yang dilakukan Allah di tanah Mesir. Melihat betapa besar dan hebatnya Allah, tiba-tiba mereka bisa berpikir bahwa kita ini cuma belalang. Dalam konteks kehidupan kita, seringkali kita seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak sadar, mungkin lagi bercanda. Ya gimana bro? Ya namanya kuli-kuli lah. Namanya orang-orang, namanya kita kalau orang-orang yang ya masih suruh-suruhan lah, namanya di kantor juga kita orang ya masih kuli-kuli lah. Hei Bapak Ibu, jangan pernah melihat dirimu kecil. Jangan lihat dirimu seperti belalang. Jangan. Ke-10 orang di Israel tadi yang menjadi pengintai, yang ditugaskan oleh Musa, ke-10-10-nya mereka tidak pernah sampai ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Alkitab berkata apa? Karena lain jiwanya. Mereka memiliki spirit yang berbeda, kata Tuhan. Roh apa yang mereka miliki? Yosua dan Kaleb tidak pernah melihat diri mereka itu seperti belalang. Tetapi 10 orang tadi melihat dirinya seperti orang belalang. Aku adalah korban. Aku adalah korban atas situasi ini. Aku kan begini karena ayah ibuku begini. Aku kan begini karena bosku tidak suka kepadaku. Aku kan begini karena company-ku nggak sayang kepadaku. Aku kan begini karena pimpinanku nggak memperhatikan promosiku. Aku kan tidak mendapatkan jabatan itu karena pimpinanku yang tidak sayang kepadaku. Hei, berhenti Bapak Ibu untuk melihat dirimu seperti belalang dan hanya korban. Kau adalah penentu aktif di tempat di mana engkau berada. Suasana harus berubah ketika engkau hadir. Engkau harus mulai memvisualisasikannya dan memikirkannya. Berbeda reaksi mereka dengan apa yang dilakukan oleh, kontras sekali dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Kita buka sama-sama sekarang. Tadi 10 orang tadi terlalu yakin bahwa dirinya cuma seperti belalang. Nggak bisa lah kita ini seperti belalang. Kita cuma seperti belalang. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Seperti apa yang dikatakan di 1 Samuel 17. Kita buka sama-sama sekarang. 1 Samuel 17. Di 1 Samuel 17, kalau Bapak Ibu buka nanti, ini berbicara tentang Goliat menantang tentara Israel. Singkat cerita, Goliat selama 40 hari pagi dan petang, Alkitab berkata Goliat menampakkan diri kepada bangsa Israel dan menggertak-gertak bangsa Israel. Woi, mau berani nggak sama gua? Berani nggak sama gua? Berani nggak? Pada saat Goliat hadir pagi dan petang, maka bangsa Israel lari mundur dan bersembunyi di balik-balik batu. Sampai pada akhirnya Daud datang ke medan pertempuran tadi. Daud datang hanya karena disuruh oleh ayahnya untuk mengecek kondisi abang-abangnya. Lihat dong, kunjungin abang-abang kamu, bawa ini makanan. Lihat apakah mereka dalam kondisi baik-baik saja waktu menemani raja untuk berperang. Daud hanya datang, mau mengantarkan bubur. Pagi-pagi benar, Daud berangkat. Di ayat 20 dikatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Perhatikan baik-baik. Akhirnya Daud berhadapan dengan Goliat. Daud melihat bangsa Israel begitu ketakutannya, tentara-tentara Israel begitu ketakutan terhadap Goliat, sampai akhirnya Daud berkata di ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Orang-orang di dekatnya di sini maksudnya tentara-tentara Israel yang lagi ketakutan. Jadi pada saat Goliat muncul, bangsa Israel lari ketakutan. Daud nanya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang dapat mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Nah, Daud bertanya nih kepada orang-orang yang Israel yang bersembunyi tadi. Kalimat berikutnya, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Dia mengidentifikasi Goliat adalah sebagai orang Filistin yang tidak bersunat. Waktu dia berkata, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Siapa barisan daripada Allah yang hidup? Ya kita, kata Daud. Kita ini barisan dari para Allah, barisan daripada Allah yang hidup, kita ini. Nah, kalau Goliat itu adalah orang Filistin yang tak bersunat.
Berbeda, kontras Bapak Ibu dengan apa yang dilakukan oleh 10 orang utusan tadi. Pengintai tadi. Mereka melihat dirinya sebagai belalang. Tetapi Daud melihat dirinya sebagai barisan dari Allah yang hidup. Bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya pun sangat berbeda. Yang satu melihat dirinya belalang, dia harus mati di padang gurun dan tidak sampai kepada tanah Kanaannya. Yang satu, karena melihat dirinya sebagai barisan dari tentara yang hidup, dia dapat menjadi raja atas Israel. Dan Allah menyebut dia sebagai orang yang hatinya berkenan kepada Allah. Dan kerajaannya kekal sampai hari ini. Dan dari turunannya lah muncul juru selamat, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Wow! Berbeda hasilnya. 10 pengintai tadi melihat dirinya seperti belalang. Nah, satu pribadi, Daud tadi melihat dirinya sebagai barisan daripada Allah yang hidup. Hasilnya different. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Your imagination, imajinasimu, pikiranmu mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan apa hasil yang akan kau lihat di masa yang akan datang. Aku berharap kalimat ini tidak terlalu keras, tapi terima ini sebagai sebuah kebenaran. 10 orang pengintai tidak mendapatkan apa-apa pun dalam kehidupannya. Mereka ditolak dan mereka tidak sampai kepada tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah, yang bahkan hasilnya telah mereka bawa. Hanya karena mereka memiliki suatu imajinasi yang salah tentang siapa dirinya. Hanya karena mereka memiliki pengenalan yang terbatas tentang siapa Tuhannya. Daud mengenal betul siapa dirinya. Saya mah barisan para Allah. Saya mah barisan Allah yang hidup. Saya adalah barisan Allah yang hidup. Siapa orang Filistin yang tak bersunat ini? Kontras. Hasilnya berbeda. Kerajaannya Daud kekal untuk selama-lamanya. Dari Daud lah muncul turunannya Daud, muncul yang namanya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Hari ini jangan biarkan Bapak Ibu, pikiranmu, imajinasimu dibatasi oleh apa yang dokter katakan. Jangan biarkan hari ini imajinasimu dibatasi oleh apa yang bosmu katakan. Jangan biarkan imajinasimu dibatasi oleh apa yang orang lain katakan. Tetapi bukalah imajinasimu, bukalah pikiranmu, dan letakkanlah firman Tuhan yang tidak terbatas tadi. Firman Tuhan yang sangat powerful tadi. Agar itu tinggal dalam imajinasimu, itu tinggal dalam pikiranmu. Dan kau akan melihat bagaimana buahnya, efek positifnya, dampaknya akan besar. Tidak hanya pada engkau, tetapi sampai kepada keturunanmu dan keturunanmu. Allah ingin imajinasimu, pikiranmu penuh dengan apa yang firman Tuhan katakan. Daripada apa yang dunia ini katakan. Dunia ini bergerak begitu cepatnya. Dunia ini bergerak seperti kita sedang dalam sebuah perlombaan Formula 1. Semuanya berjalan dengan begitu cepat. Menuntut perubahan, dinamika yang begitu tinggi, sangat dinamis. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang gagal pada saat di tengah jalan. Keletihan, kecapean. Karena penat, pressure terlalu tinggi, tekanan terlalu tinggi, tuntutan terlalu tinggi. Hidup dan tinggallah di dalam kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Agar engkau dapat rest. Hatimu boleh rest, pikiranmu boleh rest, bodimu, tubuhmu boleh sibuk. Tetapi hati dan pikiranmu tetap rest dan tenang di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata di Yesaya 26 ayat 3. Kita buka sama-sama. Yesaya 26 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Yang hatinya teguh. Saya bacakan dari ayat 1 saja. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah
ia percaya. Pada saat engkau meletakkan firman Tuhan di dalam imajinasimu dan di dalam pikiranmu, bahwa aku percaya aku akan menjadi kepala dan bukan ekor, hidupku terus naik dan tidak akan turun, bahwa Allah akan memberkati aku di padang, di kota, dan dimanapun aku berada, dan aku percaya Tuhan bahwa engkau akan memberikan aku keturunan. Kau membiarkan firman Tuhan tadi tinggal di dalam imajinasimu, maka artinya apa? Itu artinya hatimu tetap teguh kepada apa yang Tuhan katakan. Artinya apa? Maka engkau akan melihat peace-nya Allah, damai sejahteranya Allah akan turun atas engkau. Kita sudah belajar bahwa ganjaran keselamatan, dikatakan ganjaran keselamatan, kata keselamatan yang dipakai di kitab Yesaya adalah peace. Jadi hari ini pada saat imajinasimu penuh dengan apa yang Tuhan katakan, pikiranmu penuh dengan apa yang Tuhan katakan, maka engkau akan melihat peace-nya Allah, damai sejahteranya Allah itulah yang akan dikatakan apa? Itulah yang akan menjagai engkau, itulah yang akan menyertai engkau, dan itulah yang akan menuntun engkau dan memegang engkau. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini suatu kebenaran yang aku berharap engkau dan aku dapat mengerti, bahwa di tengah dunia yang begitu kuat tekanan saat ini, aku dan engkau perlu berdiri di atas firman Tuhan. Aku dan engkau perlu berdiri teguh di atas firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata di 1 Korintus 15 ayat 33, kita buka sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 33. Dikatakan demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hari ini, pada saat engkau ingin memulai kebiasaan untuk memiliki imajinasi dan pikiran yang baik dengan firman Tuhan, engkau harus menjaganya. Salah satu cara untuk menjaganya, engkau harus membiarkan pergaulanmu, engkau dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran tentang firman Tuhan juga. Kita sering melihat bahwa pikiran negatif itu sering gampang nular, benar nggak ya Bapak Ibu? Pikiran negatif, kekhawatiran, kecemasan, tekanan itu gampang nular. Kalau mungkin ada orang lagi ngumpul, lu tahu gak sih sekarang nih dunia susah banget. Iya nih, gue juga ngalamin nih. Lu berdua ngalamin? Iya, gue juga kemarin. Tiba-tiba suami gue ditelepon, dibilang perusahaan gak bisa melakukan yang terbaik, dia harus di-terminate. Iya nih, gue juga. Wah, iya nih. Anak gue lagi flu nih. Oh sama, emang lagi musimnya nih flu. Anak gue juga kemarin 3 hari flu. Tapi habis itu gue kasih obat udah enakan. Oh anak gue juga flu. Iya hati-hati. Bapak Ibu, terlalu gampang kita ini menjadi orang-orang yang menyebarkan berita yang negatif. Menyebarkan hal-hal yang negatif. Karena kita terjebak di dalam suatu pergaulan yang buruk. Pergaulan yang banyak berbicara tentang masalah. Pergaulan yang fokus kepada kekurangan. Pergaulan yang fokus kepada ketidakadaan. Pergaulan yang tidak fokus kepada penyediaan. Allah ingin engkau menjaga imajinasimu. Allah ingin engkau menjaga pikiranmu dengan tetap berada di dalam suatu pergaulan yang baik. Makanya jangan lama-lama waktu firman Tuhan berkata di kitab Mazmur, janganlah engkau berdiri berjalan dan duduk di kumpulan para pencemooh. Karena mereka hanya akan menyampaikan hal-hal yang negatif. Mereka hanya akan menyampaikan berita-berita tentang COVID. Mereka hanya akan memberitakan tentang hal-hal yang sifatnya resesi, ketakutan, kecemasan, stock market akan drop, ekonomi dunia akan mengalami hal yang tidak baik. Anda dan saya perlu berdiri di tengah kondisi situasi saat ini Bapak Ibu. Agar orang dapat melihat bahwa anak-anak Allah, orang-orang percaya adalah orang-orang yang hidup di atas rata-rata. Allah tidak menginginkan engkau hanya hidup mediocre Bapak Ibu, di rata-rata. Allah menginginkan engkau hidup dan tampil di dunia ini, memberikan yang terbaik. Agar banyak orang melihat dari imajinasimu, dari pemikiranmu, terpancar dari kata-katamu, dan orang akan melihat ada kasih karunia Tuhan di dalam kehidupanmu. Walaupun badainya besar, walaupun topannya besar,
Tetapi firman Tuhan, aku akan senantiasa menyertai engkau. Yes, engkau harus memulainya semua dari imajinasimu Bapak Ibu. Hidupmu dan hidupku harus hidup yang di atas normal. Amin. 1 Yohanes 5 Bapak Ibu. 1 Yohanes 5. Kita buka sama-sama 1 Yohanes 5. Ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian. Saya bacakan bagi kita semua. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah. Ingat Bapak Ibu, bahwa engkau dan aku adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Maka firman Tuhan berkata, dunia tidak mengenal engkau karena engkau bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal daripada Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah, artinya firman ini untuk engkau dan aku Bapak Ibu, mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Semua orang yang lahir dari Allah. Siapa semua orang yang lahir daripada Allah? Semua yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang yang mati. Jadi kabar baik, engkau dan aku dibentuk Allah untuk mengalahkan dunia. Ingat itu Bapak Ibu. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu. Apa kemenangannya? Iman kita. Iman kita kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita harapkan. Ya. Jadi Anda dan saya perlu melihatnya dulu di dalam roh, di dalam imajinasi, di dalam pikiran. Bukan dengan mata tubuh. Ayat kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Dia yang percaya ini adalah aku dan engkau Bapak Ibu. Siapa yang mengalahkan dunia? Aku dan engkau, bahwa Yesus adalah anak Allah. Bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, ini kabar baik. Aku dan engkau adalah orang-orang yang dapat mengalahkan dunia. Amin. Amin. Jadi hari ini, engkau dan aku tidak ditakdirkan Allah, tidak dibentuk oleh Allah untuk kalah dan tunduk kepada apa yang dunia katakan. Tetapi aku dan engkau dibentuk Allah, diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah roh anaknya, the spirit of the son of God, untuk mengalahkan dunia. Hari ini berdiri tegaklah Bapak Ibu di atas situasi. Hari ini berjalanlah di atas sebuah firman Tuhan, di atas ayat-ayat firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata di Mazmur 46, kita buka sama-sama, Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Perhatikan Bapak Ibu. Sebab itu ayat ketiga tadi, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Engkau perlu mengambil firman Tuhan tadi dan mempercayainya dengan segenap hatimu Bapak Ibu. Dan membiarkan itu terletak di dalam pikiranmu dan di dalam imajinasimu. Amin. Agar apa? Agar dunia dapat melihat bahwa ada proteksi yang berbeda bagi orang-orang yang percaya. Ada perlindungan yang berbeda bagi orang-orang yang percaya. Ada promosi yang berbeda dari orang-orang yang percaya. Ada kesehatan yang berbeda dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau orang-orang di musim-musim flu, kena flu, hari ini jangan biarkan doktrin itu, pemikiran itu sampai di pikiranmu. Ya gue kena flu lah, lagi musimnya kayaknya. Lagi musim pancaroba, jadi kayaknya gue kena flu nih. Anak-anak juga sakit. Tidak. Yang harus kau bayangkan adalah oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Firman Tuhan yang berkata tadi di Amsal 30 bahwa firman Tuhan itu adalah murni dan itulah yang menjadi perisai. Maka aku terlindungi. Aku ada perisainya Allah. Ada firman Allah yang mengcover aku dan anak-anakku dan suamiku dan orang tuaku dan mertuaku. Sehingga walau dunia musim dengan flu, maka itu tidak akan terkena padaku. Aku tidak akan tertulah dan aku tidak akan kena. Dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahku. Amin. Yes.
Mulai memvisualisasikannya, mulai melihatnya itu terjadi di dalam pikiranmu, dan kau biarkan itu dibuahi di dalam pikiranmu, dan kau akan melihat manifestasi tadi terjadi di dalam kehidupan nyatamu. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan statement yang sederhana. Biarkan imajinasimu, biarkan pikiranmu penuh dengan firman Tuhan. Dan biarkan itu tetap di situ. Dan Allah akan memberikan itu pertumbuhan. Dan kau akan melihat hal-hal yang di atas normal terjadi dalam kehidupanmu. Meski dunia resesi, kau tetap promosi. Meski dia mengalami kesulitan ekonomi, tetapi Allah dapat menolong dan memberkati engkau. Meskipun dunia mengalami suatu pandemi yang seperti ini, tulah dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu, dan kau tidak akan mengalami yang namanya kekejutan. Tuhan dapat menolong engkau, Bapak Ibu. Ini saatnya imajinasimu, pikiranmu, engkau serahkan kepada Tuhan, dan engkau isi dengan apa yang firman Tuhan katakan melalui Alkitab. So, amin. Saya Mario Martin Gulto berhenti berbicara hari ini. Saya berharap apa yang disampaikan di 2 sermon ini, kita akan masih melanjutkan berbicara tentang the power of imagination di sermon yang berikutnya. Saya berharap ini menjadi sesuatu hal yang dapat menjadi sesuatu yang baik bagi hati dan pikiran dan jiwamu, sehingga engkau akan melihat bagaimana firman Tuhan tadi berbuah 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Sebelum menutupnya, saya mau mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami imajinasi. Kau telah memberikan kami pikiran yang baik. Kami percaya Tuhan, semua pikiran yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang indah, semua yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau sediakan bagi kami. Dan kami mau menyerahkan imajinasi kami mau menyerahkan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami melihat masa depan yang gilang gemilang ada di depan. Kami melihat ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam keluarga kami. Kami melihat ada berkat yang melimpah di dalam keluarga kami. Dan kami juga melihat ada proteksi dan perlindungan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gulto berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon yang berikutnya. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang, agar semakin banyak orang yang memiliki imajinasi, yang memiliki pemikiran tentang Kristus, sehingga mereka akan melihat bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Yesus adalah orang-orang yang berjalan dan berlari di atas normal. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you and see you.